dan beliau tentang motivasi pelaksananya dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat maksud tujuan dari kita ini. Waktu saya serahkan kepada Bapak yang terhormat Bapak Fadil Pendidikan Kabupaten Pamekasan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Yang saya hormati Pak Dipti Kabid Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Propo, yang saya hormati para narasumber, kemudian Bapak Ibu sekalian, guru SMP Negeri 3 Propo Pamekasan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Selawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kesini mau silaturahim, ya, mau bertemu dengan Bapak Ibu, karena hampir 3 tahun saya ini jadi kepala dinas, belum pernah ke sini, belum pernah ketemu dengan semua guru-guru. Ternyata guru-gurunya hebat-hebat, ya. Hebatnya kenapa? Sabar, ya. Jadi kalau Bu Lydia taruh di sini 1 tahun, kerasan nggak ya? Ya. Jadi di sini ini butuh orang kreatif kayak Bu Lydia itu, ya. Kenapa ibu-ibu ini sabar? Karena sungguhnya semua SMP itu kan sama, ya. SMP Negeri 1 Pamekasan, SMP Kelanakan, SMP 2 ya sama-sama sekolah di bawah naungan pemerintah, sama-sama lembaga atau satuan pendidikan yang wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah. Guru-gurunya saya kira sama-sama sarjana, sama-sama punya komitmen yang bagus terhadap pendidikan. Ya, terus yang membedakan apa? Yang membedakan letaknya, geografisnya. Kalau ke sini lebih jauh daripada SMP 1. Tapi tantangannya geografisnya ya lebih sulit, tapi tantangan siswanya ya lebih tidak, ya. Jadi kalau ngajar di SMP 1 itu, SMP 1, SMP 2 itu tantangannya luar biasa, lebih tinggi, karena dia yang dihadapi adalah siswa-siswa yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Nah, kalau di desa-desa itu sebagian cita-citanya pokoknya di ijazah. Nah, ini yang sulit itu, ya, yang sulit. Jadi bagi sebagian orang justru ini lebih sulit, lebih enak ngajar di satuan pendidikan yang sudah berkembang dengan baik. Nah, kalau ngajari orang yang cita-citanya rendah, nah itu susah sekali. Jadi sepenting di ijazah, sepenting bisa ajalon misalnya, sepenting. Nah, ini menjadi berat bagi guru-guru. Jadi walaupun narasumber ini wahale begini, tinggal dapat ke siswa mental. Nah, ini tapi tidak boleh putus asa, ya. Sekecil apapun kebaikan Bapak Ibu sekalian, itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbuat baik, terus berbuat baik, dan jangan berpikir bahwa kebaikan Bapak Ibu sekalian itu dibalas oleh anak-anak yang Bapak Ibu sekalian ajar, ya. Yang salah kita ini kalau berbuat baik kan soal ekspektasi. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita menganggap bahwa kita akan mendapatkan kebaikan dari orang itu. Padahal kebaikan itu yang lebih hebat adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti itu, ya, pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Jadi kalau kita ini ngajarkan kepada anak-anak, ya, ibu-ibu dengan sabar ngajarkan, dengan sabar,
Tidak ada yang tahu tuh siswa yang ada di depan kita ini suatu saat akan jadi jenderal, nggak ada yang tahu. Saya dulu sekolah di SD Gugul 1. Mungkin guru saya di Gugul 1 itu nggak menyangka bahwa ada siswa yang tinggi, kurus, hitam, kemudian sepatunya bual itu suatu saat akan jadi kepala dinas pendidikan, itu nggak ngerti dia tuh ya. Satu saat kan tidak ada yang tahu, misalnya ada seorang siswa yang sarungan kerceleker, songgoan kemudian poning, tiba-tiba jadi bupati Pamekasan. Mungkin pada saat gurunya ngajar, dia tidak pernah berpikir bahwa di depannya ini adalah calon bupati. Nah, karena itu maka ibu-ibu jangan memandang bahwa siswa di depannya itu adalah orang-orang yang satu saat dia lulus lalu sekedar menjadi petani, jangan ya. Karena itu maka pandanglah bahwa siswa di depan ibu-ibu sekalian adalah orang-orang calon pemimpin bangsa semua. Walaupun tampilannya pada saat ini adalah tampilan seperti orang-orang biasa, suatu saat dia jadi orang luar biasa, nggak ada yang tahu. Karena itu jangan meremehkan anak-anak, ini hati-hati ya. Jangan meremehkan siswa, bahwa semua yang dilakukan oleh bapak ibu sekalian itu dinilai oleh siswa, semua diperhatikan, semua akan menjadi memori bagi siswa itu. Nah, nggak ada yang tahu Bu bahwa nanti suatu saat lulusan SMP Negeri 3 Propo inilah yang akan memimpin Pamekasan, nggak ada yang tahu ya, dan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Karena itu maka beberapa ulama itu mengatakan terlanjur menghormat jauh daripada terlanjur menghina ya, lebih baik terlanjur menghormat daripada terlanjur menghina ya, karena bisa jadi yang kita hormat itu tiba-tiba tepat kering gila ya. Nah, dan yang kita hina-hina itu tiba-tiba adalah seorang yang calon orang hebat. Nah, hati-hati di situ. Nah, karena itu Bapak sekalian yang saya hormati, satu harapan dari saya yang pertama adalah bersabarlah ya. Bersabar menjadi guru yang di SMP di desa seperti ini, bersabar. Karena kebaikan yang diberikan oleh guru-guru di SMP ini sama dengan kebaikan yang diberikan oleh guru-guru di SMP Negeri 1. Jangan dinilai kan bukan jumlah siswanya. Dulu ada seorang nabi namanya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini berdakwah 30-an tahun gitu, hanya mendapatkan 2-3 orang. Lalu dia berpikir, nggak efektif saya nih ya. Masa saya ini bertahun-tahun umat saya hanya tidak sampai 10. Lalu Nabi Yunus ini semacam putus asa gitu. Udahlah, saya mau pindah saja ke daerah lain. Dia pindah. Lalu dia naik kapal. Nah, di atas kapalnya terjadi peristiwa yang dia harus dalam tanda kutip dihukum oleh Allah dalam perut ikan. Itu bagian dari dalam tafsir, itu bagian dari hukuman Nabi Yunus yang putus asa karena dakwahnya mendapatkan. Nah, dalam ikan dia lalu berpikir kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu dia dilakukan dalam perut ikan itu. Dia mengakui bahwa sungguhnya sungguhnya saya ini minadh dhalimin, kelompok dari orang-orang yang zalim. Karena meninggalkan umatnya yang walaupun beberapa orang itu. Padahal yang dihitung oleh Allah SWT bukan jumlah pengikut, tetapi yang dihitung oleh Allah adalah kegigihan usaha dari seseorang. Kalau Nabi Nuh misalnya, pengikutnya berapa? Pengikutnya adalah satu kapal, Pak. Itu buktinya ketika banjir itu. Pengikutnya Nabi Nuh berapa? Satu kapal. Satu kapal itu pun isinya siapa? Kambing, ular, burung, kentak, cek-cek, itu masuk api. Ya. Harimau, itu pengikutnya Nabi Nuh satu kapal. Ya. Logikanya setelah satu kapal itu lalu semua manusia tenggelam, logikanya setelah turun kan tinggal orang muslim semua, ya kan? Tapi berapa tahun kemudian banyak yang kafir lagi. Nah, itulah pendidikan dan upaya yang kita lakukan, tidak harus selalu menghasilkan seperti apa yang kita. Tujuan kita apa? Yang harus kita lakukan adalah terus mengajar, terus mendidik, terus berbuat baik,
kepada semua orang, terutama kepada siswa-siswa, urusan hasil itu bukan tugas Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ada nabi, namanya nabi terakhir, siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sempat meneteskan air mata ketika pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam. Ketika mau meninggal, bisikan di kanannya itu dari malaikat, dari Rasulullah, bisikan kirinya dari iblis. Kata Nabi Muhammad, kamu bersahadat, pamanku bersahadat. Kata iblis di kirinya, jangan paman, jangan Abu Thalib, kamu kalau masuk Islam gengsi dong, gengsi ya. Sebab kamu ini tokoh masyarakat Quraisy ya. Masa kamu mau masuk Islam? Jangan. Menangislah Rasulullah. Lalu turunlah ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah man, kepada seorang, ahbabta, yang telah kau cintai sekalipun. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Lalu ada ayat lain yang mengatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad bukanlah orang yang bisa menguasai orang lain. Tugasmu adalah fadzakir, memberikan peringatan, mengajar, mendidik. Soal nanti akan jadi apa itu bukan urusanmu. Terus bersemangat mengajar, terus bersemangat memberikan ilmu. Jangan melihat bahwa di depan kita ini pun kena ngari ya misalnya. Lah biasa supaya tak usah aku metode macam-macam. Nah, jangan. Terus bersemangat ya. Terus menebar kebaikan setiap saat ya. Bapak sekalian yang saya hormati, yang terakhir yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru selain menebar kebaikan, kemaslahatan, dan jangan berputus asa, jangan memandang remeh di depan kita murid-murid itu. Ya ini sering Pak, sering di depan kita ini orangnya kumuh, dekil, kita remehkan, padahal suatu saat dia jadi jenderal, nggak tahu ya, satu saat dia jadi ulama, nggak tahu, nggak ada yang tahu itu ya. Nasib seorang tidak ada yang tahu. Karena itu maka mengajar jangan sampai meremehkan anak-anak, terus bersemangat walaupun di sini. Dan terakhir, terus meningkatkan kapasitas keilmuan. Harus meningkatkan kapasitas keilmuannya terus setiap saat. Karena yang Bapak Ibu sekalian hadapi adalah sebuah perubahan yang bersifat niscaya, yang tidak bisa dibendung. Perubahan itu akan terus berjalan. Semua yang akan terjadi ini akan berubah. Ekonomi, standar kesejahteraan, standar kebahagiaan itu terus berubah ya. Saya punya buku yang tapi belum selesai. Tuhan kenapa ya? Karena memang standarnya yang berubah-ubah ya. Bukan soal kebahagiaannya yang berubah, standarnya yang kebahagiaan itu menjadi berubah. Nah, karena kita sering memikirkan sesuatu yang standarnya orang lalu dibuat menjadi standar kita, menjadi tidak bahagia itu. Jadi misalnya standarnya Pak Jokowi naik mobil itu beda dengan standar kita naik mobil. Jadi mobilnya Pak Jokowi itu adalah mobil yang anti peluru, yang kita ambil menjadi standar kita. Nggak bahagia kita nih kalau punya Avanza. Ya, ya. Kenapa sih saya pakai ribbon ya, katanya Pak Hadai. Ya, saya pakai ribbon, sudah ribbonnya bagus, solar. Tapi andaikan saya punya seperti miliknya Pak Gubernur, kan lebih enak lagi. Akhirnya punya ribbon nggak bahagia. Karena dia menggunakan standarnya orang ya, yang lebih dari itu. Nah, ibu-ibu nih, saya ini ibu Sukwan, Pak, gajinya 500 sebulan. Ada yang 500? Kurang? Ada yang di bawah 500? Ada? Banyak Pak. Ya. Nah. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan standarnya saya kepala dinas, ibu tidak bahagia tiap hari ya. Kepala dinas berapa gajinya sih? Tunjangannya berapa? Mobilnya apa? Ada supirnya, ada ininya ya. Kemana-mana di yang kae mun kok tak teu beda acara ada keangkaan ya misalnya ya. Kebahagiaan Bapak Ibu sekalian menggunakan ketidakbahagiaannya disebabkan karena Bapak Ibu sekalian sering menggunakan standarnya orang.
Sudah pakai standarnya di sini. Kalau guru Sukwan gajinya 500, naik Honda Beat itu harus bahagia itu. Ya. Tapi dibandingkan dengan orang yang cari tempat Sukwan saja nggak dapat. Ya, oleng-oleng sampai minta tolong kepala dinas, minta tolong ke ini, terus Sukwan. Ya. Sampai kemudian pokoknya kita belajar tanah Bapak, pokoknya gue masuk akidah podik. Nah. Pokoknya masuk akidah podik. Nah, pokoknya anak gula seragama gula kubak. Nah, siapa seragama saya haratin wak. Nah, itu ya. Mengroma amlon lo coba ada seteran terus. Nah, ini soal standar. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Sama sekali sekolah itu tidak harus mewah tapi bersih. Ini keinginan saya. Saya paling tidak suka sekolah ini tidak bersih. Jadi walaupun jelek bangunannya tapi bersih, saya senang. Ya. Bolong-bolong begini nggak apa-apa. Yang penting bersih. Ya, ya, ya. Yang penting bersih. Ya, yang penting bersih. Ya, biar mana rokok bisa langsung masuk. Ya. Tidak apa-apa Pak, saya tidak akan menuntut yang tinggi-tinggi sekolah harus mentereng, tapi adanya itu bersih. Adanya bersih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.